Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah semua yang tersisa di muka bumi ini mati dan tidak ada lagi kehidupan di atasnya, Allah SWT memerintahkan malaikatnya Israfil untuk meniup trompet besar yang akan menghidupkan kembali semua makhluk, dari manusia, jin, hewan, dan makhluk lainnya. Suara yang kuat dan mengerikan ini membangunkan semua orang mati, dari keturunan Adam sampai yang terakhir dari mereka yang mati. Manusia keluar darinya, tanpa alas kaki dan tanpa pakaian, dengan masih tersisa bekas tanah kuburan mereka. Allah SWT berfirman, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya, menunggu keputusan Allah. Semuanya bersegera menjawab panggilan, karena hari ini adalah hari kebangkitan, tidak ada kata-kata. Mereka seperti belalang, sebagaimana yang Allah SWT gambarkan untuk hari yang luar biasa ini. Allah berfirman, خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Dengan patuh mereka segera datang kepada penyuruh itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit. Setelah terbangun dari kematian mereka, mereka segera menuju ke tempat perhitungan, ke bumi baru yang diciptakan oleh Allah SWT, yang merupakan tanah di mana Allah akan menghakimi mereka, dan tempat itu merupakan tanah putih bersih di mana tidak ada dosa yang pernah dilakukan, tidak ada darah yang pernah tertumpah di atasnya, dan tidak ada seorang pun yang pernah dizalimi. Allah SWT berfirman, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Dan mereka, manusia, berkumpul di padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Setiap orang berjalan. Ada dari mereka yang datang berkendara, ada yang mereka berjalan dengan dua kaki, dan ada pula dari mereka yang berjalan dengan mukanya. Masing-masing datang sesuai amalnya di dunia ini dan sesuai kadar keimanannya. Padang mahsyar adalah tempat yang tidak memiliki lubang untuk bersembunyi di dalamnya, dan tidak ada bukit untuk bersembunyi di baliknya. Allah SWT berfirman, فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali, sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana. Dalam situasi yang menakutkan ini, gempa bumi besar terjadi, langit terbelah, laut meletus, dan gunung berapi besar meledak. Allah SWT menyebutkan peristiwa ini dalam firman-Nya, إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ. apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Wahai manusia,
Apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Mulia, yang telah menciptakanmu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang? Pada hari itu, tidak ada seorang pun yang sempat bertanya tentang orang lain. Bintang-bintang akan berjatuhan, dan gunung-gunung diledakkan dan terbang sampai menjadi seperti kapas yang tertiup. Allah SWT berfirman, يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Malaikat pun turun dan mengelilingi manusia. Matahari mendekat, dan orang-orang merasakan sakit yang sangat luar biasa karena panasnya, haus, dan laparnya. Peluh dan keringat membasahi tubuhnya. Ada dari mereka yang keringatnya hingga mencapai kakinya, ada yang mencapai perutnya, ada yang mencapai mulutnya. Semua sesuai amalan di dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Tudna syamsu yawmal qiyamati minal khalq hatta takuna minhum kamiqdari mil." Qala Sulaim bin Amir, "Fawallahi ma adri ma ya'ni bil mil, amasafatul ardi amil milu alladhi tuttahalu bihi al-'ain." Qala, "Fayakunu an-nasu 'ala qadri a'malihim fil 'araq, faminhum man yakunu ila ka'bayhi, wa minhum man yakunu ila rukbatayhi, wa minhum man yakunu ila haqwayhi, wa minhum man yuljimuhu al-'araq iljaman." Qala, wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Matahari akan didekatkan kepada makhluk kelak pada hari kiamat, sampai ada di antara mereka yang jaraknya sejauh 1 mil. Sulaim bin Amir, salah seorang perawi hadis ini berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu apakah yang dimaksud dengan mil itu adalah jarak yang ada di dunia, atau yang dimaksud adalah sepanjang celak yang digunakan untuk mencelak mata." Rasulullah SAW melanjutkan, "Adapun keringat mereka maka sesuai dengan amalan yang ia kerjakan ketika di dunia. Di antara mereka ada yang sampai lututnya, ada yang sampai betisnya, dan ada yang sampai di pinggangnya. Bahkan ada yang sampai ke mulutnya." Rawi berkata, dan Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangannya ke mulut beliau. Tidak ada yang selamat dari panasnya hari itu, kecuali jika Anda adalah salah satu dari 7 golongan yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya. "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, imamun adil, wa syabun nasha'a fi ibadatillah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi, wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, wa rajulun dzakara Allah khaliyan fa fadat 'aynahu." 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah SWT pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu seorang pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang lelaki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, 2 orang lelaki yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah, seorang lelaki yang dipanggil untuk berbuat mesum oleh seorang wanita yang memiliki kekuasaan dan kecantikan, dan dia berkata, "Saya takut kepada Allah." Seorang lelaki yang bersedekah dengan sebuah sedekah, kemudian dia merahasiakannya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seorang laki-laki yang menyendiri dalam zikir kepada Allah, lalu air matanya berlinang. Penantian perhitungan berlanjut dalam panas terik di bawah matahari. Para pengikut akan menyalahkan orang-orang yang diikutinya, dan orang-orang kafir akan bertengkar dengan setan mereka. Mereka akan mengutuk satu sama lain, karena setan tidak akan mengakui kesalahannya dan berlepas diri dari mereka, sehingga orang-orang kafir dan zalim akan bertambah penyesalannya. Kemudian orang-orang yang beriman akan pergi ke telaga Rasulullah SAW, telaga dengan air yang lebih putih dari salju, lebih manis dari madu, terdapat cangkir dan kendi di tiap tepinya. Orang beriman yang telah meminum air ini, dia tidak akan pernah merasa haus lagi. Kemudian orang-orang akan mendatangi para nabi agar mereka berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan mereka dan mengeluarkan mereka dari penantian tersebut, serta memulai perhitungan. Semua nabi menolak, dan masing-masing dari mereka berkata, "Inna Rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu."
Nafsi, 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 idhabu ila ghairi. Robku saat ini benar-benar murka. Ia tidak pernah murka seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah seperti itu sesudahnya. Diriku, 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 pergilah kepada selainku. Setelah semua nabi menolak untuk menjadi perantara bagi mereka, mereka menuju ke nabi dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah ridha untuk memberikan syafaatnya bagi manusia untuk memulai perhitungan. Kemudian setelah itu, semua amal perbuatan manusia akan ditimbang menggunakan mizan, sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan, yudha'ul mizan yawmal qiyamah falau wuzina fihi samawati wal ardu lawasi'at fataqulul malaikah ya Rabb liman yazinu hadha fayaqulu Allah ta'ala liman syi'tu min khalqi fataqulul malaikah subhanaka ma abadnaka haqqa ibadati. Diletakkanlah mizan pada hari kiamat. Seandainya ditimbang di dalamnya langit dan bumi, niscaya akan tetap lapang. Malaikat berkata, wahai Rabbku, untuk siapa timbangan ini? Allah SWT berfirman, untuk yang aku kehendaki dari hambaku. Malaikat berkata, maha suci engkau, kami tidak bisa beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya. Allah SWT berfirman, timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan diri sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Setiap orang akan memiliki kitab catatan yang sangat besar, di mana semua tindakan kecil dan besar dalam hidupnya akan disebutkan. Catatan ini disebutkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamah fayunsharu alaihi 99 sijillan kullu sijillin mithlu maddil basar thumma yaqul atunkiru min hadha syai'an adzalamaka katabatil hafizun yaqulu la ya Rabb. Sesungguhnya Allah akan memanggil seorang dari umatku di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Lalu 99 buku catatan disebar di hadapannya. Setiap buku catatan sepanjang mata memandang. Kemudian dikatakan kepadanya, apakah kamu mengingkari apa yang tercatat? Apakah para malaikatku yang menulis menzalimimu? Dia menjawab, tidak ya Rabb. Tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal apapun dari perbuatannya, karena semua perbuatannya ditampakkan. Orang yang beriman akan menerima bukunya dengan tangan kanan, sedangkan orang kafir atau munafik akan menerima bukunya dengan tangan kirinya. Kemudian Allah memerintahkan agar didatangkan neraka jahanam. Maka didatangkanlah neraka tersebut dengan 70.000 tali kekang. Masing-masing tali ditarik oleh 70.000 malaikat, sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan. Semua makhluk ketakutan dan panik. Mereka mencoba melarikan diri darinya, tetapi tidak akan bisa karena para malaikat mengelilingi mereka, hingga semuanya berlutut karena takut. Mereka menangis dan menjerit karena tidak ada tempat untuk bersembunyi. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan pada hari terjadinya kiamat akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa. Dan pada hari itu engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikianlah, itulah kemenangan yang nyata. Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa? Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam dan berkata kepadanya, ya Adam, fayaqulu labbaika wa sa'adaik wal khairu fi yadaik. Qal, yaqul, akhrij ba'than nar. Qal, wa ma ba'thun nar? Qal, min kulli 1999. Hai Adam, dia pun menjawab, baik, dan aku penuhi panggilanmu ya Allah, dan seluruh kebaikan di tanganmu. Allah melanjutkan, keluarkanlah utusan-utusan neraka. Adam menjawab, apa itu utusan neraka?
Allah menjawab, dari setiap 1000 orang, datangkan 999 orang. Adapun orang-orang yang tidak beriman, para malaikat akan langsung membawanya ke neraka, karena dosa-dosanya lebih besar daripada perbuatan baiknya, dan dia tidak dapat mengambil syafaat dari siapapun. Adapun orang-orang yang beriman, serta perbuatan baik mereka lebih berat, mereka akan sangat bersuka cita, dan mereka akan menghadapi perhitungan yang mudah. Kemudian orang-orang beriman pergi bersama dengan orang-orang munafik yang selamat dari mizan untuk menyeberangi neraka melalui sirat, yang merupakan ujian terbesar bagi keimanan mereka. Seorang munafik tidak akan pernah dapat menyeberanginya. Semua orang harus melaluinya agar dapat menuju surga, sebagaimana yang Allah SWT firmankan, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketetapan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Orang beriman akan berhasil melalui jembatan tersebut, sedangkan orang munafik tidak akan bisa melaluinya, sehingga dia jatuh ke dalam api neraka. Semua orang akan melalui jembatan tersebut sesuai amal ibadahnya. Orang yang istiqomah di dunia ini akan berjalan dengan cepat. Ada yang melewatinya seperti kecepatan kilat, ada yang melewatinya seperti kecepatan angin, ada yang melewatinya seperti kecepatan kuda, ada yang seperti kecepatan ayam, ada yang bertahan di sana selama 1000 tahun atau lebih. Setelah orang-orang beriman melintasi jembatan tersebut, mereka akan bersuka cita dengan kebahagiaan yang tidak terkira, di mana tidak ada kesedihan lagi setelahnya. Kemudian setelah itu, orang-orang beriman masuk surga, dan orang-orang kafir dan munafik masuk neraka dan tidak akan pernah keluar darinya. Kemudian kematian akan dibawa dan disembelih di hadapan mereka, yang kemudian seorang penyeru akan berkata, "Ya ahlal jannah, khuludun fala maut, wa ya ahlan nar, khuludun fala maut." Wahai penduduk surga, kekal tidak ada kematian, dan wahai penduduk neraka, kekal tidak ada kematian. Orang-orang beriman bertambah kebahagiaan mereka, sementara orang-orang kafir akan bertambah kesedihan dan penyesalan mereka yang luar biasa. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arsy, bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan keputusan di antara mereka, hamba-hamba Allah, secara adil dan dikatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kekekalan setelah itu, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi orang yang keluar dari surga ataupun neraka. Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, ada di kelompok manakah Anda pada saat itu? Sudahkah Anda mendirikan salat tepat waktu? Sudahkah Anda berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah SWT? Sudahkah Anda menjauhi kemunafikan dan penyebab-penyebabnya? Sudahkah Anda berbakti kepada kedua orang tua Anda? Hari ini, lakukanlah yang Anda inginkan. Tapi ingatlah bahwa ketika hari itu datang, semua yang Anda lakukan akan dihitung dan dimintai pertanggungjawabannya. Ketahuilah bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi juga ingat bahwa Allah sangat keras siksanya. I'lamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jika Anda merasa video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini, serta bagikan kepada orang lain. Semoga Anda dapat membagikan kebaikan kepada orang banyak. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.